bahwa puasa Yaumul Bid itu 13 Januari, 13, 14, 15 Hijriah. Ya. Alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah. Nah, niatnya besok Minggu Senin Yaumul Bid. Ya, alhamdulillah aku sehat, teman-teman ya. Sehat saja, makan sahur atau tak sahur nggak apa-apa. Sunnah atasku karena Allah. Ya, sharing ya, nggak ada masalah ya. Nah, teman-teman banyak puasa karena nanti orang-orang yang sering berpuasa insya Allah akan dipertemukan dalam surga Ar-Rayyan. Betul sekali, Senin ya, teman-teman, bukan tanggal 12. Senin ya, 13, 14, 15 Hijriah ya. Teman-teman kita berpuasa ya tanggal 13. Oke, siap ya. Bolehkah puasa? Boleh puasa Yaumul Bid, boleh puasa Daud ya, boleh puasa sunnah yang lain ya. Oke, sengaja aku ya betul kali ya, puasa Yaumul Bid sunnah atasku kan Allah. Siap Mbak Olive, Mbak Nyi ya. Wirid dulu atau ba'diyah dulu, terserah. Kalau teman-teman suka kentut, maka teman-teman kentut saat mau sholat ba'diyah. Misalnya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, baru zikir dan doa nggak masalah. Nah, bagi teman-teman yang suka buang angin ketika teman-teman sholat ya. Aku mau bayar utang puasa, boleh nggak sekalian Yaumul Bid? Oke. Kalau mau ganti hutang aja, siap Mbak Nyi. Kalau mau bayar puasa Yaumul Bid aja. Karena dalam amal satu niat satu amal saja. Satu niat satu amal saja, tak boleh. Jadi nggak boleh. Teman-teman hanya boleh sengaja aku puasa kodo aja atau Yaumul Bid aja. Ustazah, amin sehat ya. Kan iya siap Mbak Tini. Ustazah, puasa sunnah di hari Jumat boleh nggak? Untuk puasa Daud boleh, puasa lain nggak bisa. Kalau mau puasa sunnah yang lain, Jumat gabung. Krek guys, coba kalau di sini apakah krek juga teman-teman? Oke, krek juga. Amalan supaya lunas hutang. Teman-teman, doa lunas hutang bantu tulis bagi yang hafal ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan kami dari yang halal, jauhkan kami dari yang halah. Ayat astagfirullah, adalah doa untuk lunas hutang Mbak Eli ya. Nah, jadi Abi baca 3 kali habis sholat lah. Sholat lupa baca iftitah. Iftitah tidak waladinahum an sholatihim sahur. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka dia adalah orang yang mendustakan agama. Jadi orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang mendustakan agama. So teman-teman semuanya tak boleh lalai ya. Nah betul sekali, ini doa untuk teman-teman ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk menghindarkan Quran itu dari kehinaan. Ya, boleh dibaca. Al-Waqiah itu bagus baca saat ba'da maghrib menjelang isya di waktu Kamis. Bagus ya. Siap Mamah Bintani ya. Oke, apa yang termasuk lalai dalam sholat? Aku jelaskan. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Jadi gini guys, sholat lalai itu kayak gini. Sholat zuhur itu contoh saja adalah katakan jam, aku cuekin komentar sebentar. Katakan jam 12 sampai jam 2 siang. Jadwal sholat zuhur. Ya. Nah kemudian kalau seandainya teman-teman sholatnya itu tertunda. Sambut tamu dulu. Gak apa-apa. Karena menyambut tamu wajib. Boleh tunda sholatnya karena tamu. Itu boleh. Atau kita lagi belajar di kelas. Waktu kita belajar di kelas lalu kemudian terdengar azan. Jawab azan dulu. Tunda sholatnya. Selesaikan pembelajaran. Boleh tertunda. Atau ya kita tunda sholat karena mematuhi perintah suami, itu bisa. Boleh. Kalau wajib berbenturan dengan wajib itu tidak lalai namanya. Yang lalai itu adalah kalau kewajiban sholat berbenturan dengan yang mubah. Apa contoh mubah? Lagi ngopi-ngopi, Allahu Akbar, santai dulu, itu baru lalai. Lagi baring-baring, Allahu Akbar. Misalnya macam orang pembeli datang, ya bisa ditunda sebentar, jual beli. Ya kan? Bisa ditunda bentar, sholat dulu. Paham ya? Tapi kalau dia berbenturan dengan yang wajib, nggak apa-apa. Boleh ditunda. Oke. Ustazah, Al-Quran dibaca selesai maghrib. Apakah mau tidur perlu baca lagi? Boleh ya, boleh tidak. Karena baca Quran sunnah, guys. Kalau itu rakaat pertama dianjurkan surat Asy-Syams. Rakaat kedua dianjurkan Ad-Duha. Tapi itu cuma keanjuran. Itu bukan kewajiban. Lagi sholat terus suami manggil. Batalkan nggak? Kalau sholat sunnah, batalkan. Sholat wajib, lanjutkan. Lagi sholat, suami manggil. Lagi sholat, orang tua manggil. Kalau sholat sunnah, batalkan. Kalau sholat wajib, lanjutkan.
Oke. Berbagi kepada tetangga dulu, apa saudara tapi jauh hubungannya, nggak ada sama sekali, ya. Ustazah, beli online pakai voucher nggak apa-apa, itu semacam reward saja, semacam hadiah, boleh, ya. Ustazah, apa namanya? Tak ingat jumlahnya, memperbanyak taubat dan tahajud boleh Kak? Mesti ingat, tahajud 2 maksimal 8, taubat 2 maksimal 12, ya. Ustazah, apakah kuat adalah lapar? Dalam fikih Said Sabiq dijelaskan bahwa Rasulullah pernah menunda sholat karena dia ingin makan terlebih dahulu. Bertanyalah Sayyidatina Aisyah, kenapa engkau menunda sholatmu ya Rasulullah? Aku isi dulu perutku agar aku khusyuk menghadap Tuhanku. Lapar tertunda sholat boleh. Ngantuk tertunda sholat, tidur sebentar boleh. Karena mengantuk lapar dalam sholat itu hukumnya makruh. Kalau subuh buat alarm karena ngantuk tidur lagi, terus terbangun telah lewat waktu subuh. Tetap sholat subuh dimanapun teman-teman kebangun. Jadi perhatikan, kalau kita ngantuk, sholat dalam keadaan ngantuk makruh. Tidur sebentar dulu 15 menit, tetap bangun segar, boleh sholat. Lapar, mau tanya yang tidak membatalkan wudhu selain orang tua dan suami tidak membatalkan wudhu menurut Imam Hanafi. Jadi untuk suami bersentuhan wudhu di antara suami istri, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja. Silahkan teman-teman mau pilih yang mana. Bagaimana jika dalam satu rumah suami nggak pernah sholat, tak nanggung dosa orang, orang tak nanggung pahala kita. Dosa dan pahala masing-masing. Suami nggak sholat, istri tetap dapat pahala. Gimana cara mendoakan orang tua meninggal? Tak tahu bin atau binti. Nggak pakai bin, nggak pakai binti, nggak masalah. Ya, Ustazah, dosa nggak kita melanggar, menjaga jarak dengan sahabat yang bikin kita kecewa? Nggak apa-apa, jaga jarak boleh. Memutus silaturahmi yang nggak boleh. Ya, kita tak mau dekat-dekat lagi boleh. Tapi yang tak boleh itu adalah memutus saja. Iya, ini tapi lalai. Oke. Adalah pakai gelang kaki. Wala yatribna bi arjulihinna. Hai wanita, jangan kalian hentakkan gelang kaki kalian di hadapan laki-laki lain. Oke, gelang kaki keluar rumah enggak boleh. Ya. Ustazah, makasih penjelasannya untuk menguatkan anak di pondok. Sekarang aku lebih tenang. Oh ya, siap. Yang mana ya? Menguatkan anak mondok. Saya ngapain ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya sudah lupa. Saya ngapain dengan anak pondok? Siap ya? Oke. Ustazah, boleh nggak sholat sunnah duha 4 rakaat 1 kali salam? Boleh sekali teman-teman ya. Duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri. Berdiri. Nggak pakai tahiyat awal. Rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Ya, jadi berdiri. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, ketiga berdiri, rakaat 4 tahiyat akhir. Kalau sholat sunnah 4 rakaat itu rakaat 1, 2, 3 berdiri. Tak ada tahiyat awal. Nanti rakaat akhir aja. Tahiyat akhir aja. Oh, bikin fiti ya, Masya Allah ya. Saya udah banyak kali fiti lupa. Oh ya, fiti tentang pesan adik-adikku buat di pesantren ya. Iya, pesan untuk adik-adikku di pondok ya. Sudah ingat ya teman-teman ya, sholat 4 rakaat sudah ngerti? Nah, ya kan. Pokoknya kalau sholat sunnah 4 rakaat itu nggak pakai salam ya, teman-teman ya. Nggak pakai tahiyat tengah jam dari azan subuh sampai rakaat maksimal 12 rakaat. Saya jualan tetangga, depanku ikut jualan yang sama. Gimana cara ngademin hati? Sebenarnya dalam hadis arba'in memang ada larangan kita berjualan di atas dagangan kawan. Luar biasa kan hadis loh. Sebenarnya dalam hadis guys, dilarang kita berdagang yang sama di lokasi yang sama. Sebenarnya dalam hadis arba'in itu dilarang. Nah cuma ada baiknya kita mengizinkan. Kayak mana cara mengadamkan hati kita kalau kawan kita jualan atas dagangan kita juga? Caranya adalah yakin bahwa rezeki tak akan tertukar. Kalau orang jual barang yang sama, tapi kalau caranya beda, maka hasilnya juga beda. Dia jual cabai, kita jual cabai. Dia tak pakai 8 pagi sampai jam 8 malam, kita buka jam 7 pagi sampai 11 malam. Kalau dia tidak ada garansi barang kembali, kita pakai garansi barang kembali. Kalau dia beli barang, tapi banyak manusia beli barang karena orang.
apalagi di masa datang. Apalagi di masa datang ya teman-teman ya. Coba makanannya enak tapi kasirnya cemberut. Mana mau lagi datang ya kan. Nah, oh dia jual makanan, kita jual makanan. Mereka lama datang makanan, kita cepat pelayanan. Caranya, karena banyak orang belanja bukan karena barang, tapi karena cara kita. Ih, di situ baik loh, di situ dia ramah loh. Makan situ yuk, dia ramah loh gitu. Makanannya terasa enak, betul ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang orang nggak niat belanja. Tapi karena dia tengok pelayanan, dia tengok orang jujur, modal dari usaha itu nomor 7. Jadi tak pakai buka bakso, saya cuma bilang satu sama dia. Satu, kerja dulu di bakso orang. Kerja dulu di kedai bakso orang. 2, berikan pelayanan terbaik. 3, bangun etos kerja. 4, disiplin. Saya yakin kamu dipanggil orang. Oh iya, dia rajin disiplin. Akhirnya ada orang yang ngajak dia untuk jualan bakso tertukar. Oke, mantap ya. Masya Allah. Itu aja, iya. Banyak surat di rakaat pertama harus baca surat yang turunnya lebih duluan. Oh tidak, benar sekali. Nggak benar. Coba perhatikan. Masya Allah. Jadi banyak orang yang menganggapan bahwa bacaan rakaat 1 siap Mbak Soleha, rakaat 2, rakaat 3 itu dari ayat yang pertama turun, dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana tahu kita, nggak apa-apa, langgar aja nggak masalah. Oke, Ustazah, doa agar suami sayang sama kita. Laku doaku nanti nih ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Kayak gitu aja lah ya guys, doanya ya guys. Nanti banyak kali yang laku doa-doa aku ya kan, Masya Allah ya. Ustazah, oke bagus. Aku mengingetin teman, dia bilang aku sok suci. Itu biasa. Itu biasa. Nggak apa-apa sok suci dibanding sok haram ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah itu ya. Ingatlah bahwa ketika kita berdakwah itu kita sedang berdagang, sabar, kita tetap untung. Kalau kita ingatkan orang, kita untung. Orang itu mengamalkan, kita untung lagi. Insya Allah. Jangan dibalikin, jangan dibalas ya. Nggak apa-apa aku sok suci dibanding engkau sok haram. Siapa yang bilang kayak gitu? Saja Nela kacau itu ya. Oke, taraweh baca doa iftitah enggak? Jawabannya tentu tidak. Iftitah itu boleh pakai, boleh tidak. Tapi kalau pakai alhamdulillah, kalau enggak pakai enggak apa-apa ya. Jangan balas. Oke. Bolehkah puasa Ramadan diganti dengan membayar fidyah karena tidak mampu mengkodok karena punya bayi? Boleh. Membayar fidyah itu 1,4 kilo kali berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Betul sekali ya. Misalnya 1,4 kilo itu adalah 30.000 kali 30 hari ya, 900.000. Kasih ke fakir atau miskin. Kasih aja, nggak usah pakai ijab kabul, nggak apa-apa ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya Zah. Seluruhnya sholat itu yang penting Al-Fatihah. Tapi sayang kalau nggak pakai iftitah ya teman-teman ya. Oke. Mbak Yulianis marah pula, capek ngetik, marah pula sama aku ya. Ustazah, siap Mbak Soleha. Gimana kalau ortu marah sholat? Kalau dikasih tahu beliau berdalih dengan banyak alasan. Ingat tugas kita cuma mengingatkan ya. Perkara dia mau atau tidak, itu menjadi urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah ingatkan teman-teman ya. Dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan taat. Bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Masya Allah ya. Pokoknya teman-teman doain, ingatkan dengan bahasa yang baik-baik ya. Ustazah, pakai eyelash boleh nggak? Eyelash lagi, eyelash itu apa? Oh, eyelash itu extension. Ya, teman-teman yang menyambung bulu mata tidak boleh, guys. Tidak boleh ya, teman-teman ya. Sulam alis, sulam bibir itu merubah bentuk Allah dalam waktu yang lama, itu nggak boleh. Kalau menghapus, ya eyeliner boleh karena bisa dihapus. Kontak lens boleh karena bisa dihapus, lipstick boleh karena bisa dihapus. Sesuatu yang bisa dihapus dalam waktu singkat boleh. Yang penting kalau dandan macam-macam seperti itu teman-teman pastikan tidak waterproof. Oke, fidyah diberikan siapa? Ke orang susah, entah ke fakir, entah ke miskin, entah ke anak yatim, bebas ya. Batas qobliyah subuh ya. Misalnya nih subuh 4.30 jam 5 masih ada waktu subuh. Teman-teman boleh qobliyah subuh 2 rakaat, langsung sholat subuh 2 rakaat selagi masih ada waktu subuh. Oke.
Ustaz ya, gimana cara paling bersyukur yang paling Allah cintai? Sesimpel ketika teman-teman bersyukur, teman-teman usahakan warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, sujud langsung, sujud. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Atau teman-teman dapat kabar, hei kamu naik jabatan lo, langsung sujud on stage. Push. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, fidyah itu bisa berlipat kalau tidak langsung dibayar. Ya, teman-teman perhatikan. Fidyah kalau sudah berlipat. Saya pelan-pelan. Teman-teman tap-tap layar, share-share tautan. Misalnya, Ramadan tahun lalu aku nggak puasa 7 hari. Maka aku udah mengganti 5 hari tahun ini. Rupanya sampai Ramadan nanti 2 lagi aku belum ganti. Aku boleh ganti tahun depan 2 kodo tapi denda 2 fidyah. Paham? Berarti adalah 1,4 kg beras per harinya. Oke. Nah rupanya tahun depan aku nggak bayar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Alasannya harus kesehatan, radang kalau nggak dirapatkan ya, kita sakit gigi kalau nggak dirapatkan itu. Tapi kalau untuk cantik doang nggak bisa. Kalau ustazah ceramah sangat ngegas aja. Maksudnya apa? Aku ceramah ngegas, ya udah aku pelan-pelan aja. Oke, puasa gimana ustazah? Sebenarnya kalau Jumat puasa nggak perlu ya, kecuali puasa kodo ya. Ustazah, kalau pakai sampo menghitamkan uban tidak boleh ya. Termasuk mengecat rambut juga tidak boleh. Semangat. Oke, yuk kita. Berarti katanya aku semangat. Oke. Jadi teman-teman, pokoknya guys, kalau teman-teman menghitamkan uban tak boleh. Selamat buat teman-teman yang udah punya uban. Nanti uban teman-teman itu akan jadi saksi dan cahaya di hari akhirat. Selamat buat yang sudah uban. Oke. Ustazah, iya kalau pakai sampo menghitamkan rambut boleh. Nggak boleh ya. Pakai sampo menghitam rambut juga nggak boleh. Ustazah, iya ngantuk pula. Hey. Ustazah, mukena saya sering kasih parfum yang ada alkoholnya. Jangan, ke depan jangan ya. Hanya dalam kondisi gatal. Kalau nggak gatal jangan cabut ya. Uban berwarna pirang boleh nggak? Mbak Nur, Mbak H, ya. Ya Mbak Nur, Mbak H, Mbak Nur, astagfirullahaladzim. Jadi gini guys, ada dalil bahwa boleh mewarnai rambut selain hitam. Tapi lihat dulu rambutnya itu kayak gimana. Catnya itu kayak gimana. Kalau cat rambut yang teman-teman pakai selama ini, itu adalah cat rambut yang dia menutupi batang rambut. Nah, merah dibeli di Mekah, dia masuk ke dalam rambut itu boleh. Sama kayak kutek. Kutek itu boleh. Tapi kalau teman-teman sholat harus hapus kuteknya. Supaya air wudhunya masuk ke dalam kukunya. Tapi kalau inai boleh. Inai itu dia masuk ke dalam kuku. Maka boleh pakai. Ya. Henna kepala boleh. Tapi jangan warna hitam. Ya. Oke, Ustazah, kalau batu nisan yang terjamdum nama bapak tiri, bapak kandung nggak masalah, ya. Oke, Ustazah, sholat zuhur di hari Jumat nunggu orang Jumatan pulang, tentu tidak, Nak Tia. Saat orang sudah azan mau sholat, Jumat kita udah bisa sholat, ya. Kalau puasa Daud sehari di hari Jumat boleh, khusus puasa Daud boleh puasa Jumat sendiri, ya. Ustazah, kalau pakai wig nggak ada masalah, bisa buka. Ustazah, tapi saya suka cabut uban ke depan, jangan lagi kecuali gatal. Ya, extension bulu mata nggak boleh. Jadi perhatikan teman-teman yang baru masuk, teman-teman boleh dengerin aku. Kalau berubahnya itu sebentar, kita pakai bedak boleh karena bisa dihapus. Pakai lipstick boleh, bisa dihapus. Maskara blush on boleh karena bisa dihapus. Kalau dia bisa dihapus boleh. Tapi kalau dia tak bisa dihapus dan berubahnya terlalu lama, seperti extension, behel, smoothing, rebonding, sulam alis, sulam bibir, sulam kantong, untuk cantik saja tak boleh. Tapi kalau kawat gigi itu karena saran dokter, itu boleh.
Ya, macam saran dokter pakailah, kalau tak pakai gigi bapak nanti jungkil balik, ya ada tsunami di dalamnya, ada orang demo lah ya. Merapikan alis pakai pensil aja nggak apa-apa, shit pakai pensil. Tapi nggak boleh disisir boleh, tapi nggak boleh disulap, dibentuk nggak boleh, cabut nggak boleh. Udahlah, teman-teman kan udah cantik dah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sempurna-sempurna bentuk, guys. Teman-teman kan cantik semua, aku yakin lah Allah ya. Oke. Ustazah, hukumnya orang memutihkan badan. Kalau mendadak disuntik putih nggak bisa. Ya, tapi kalau perawatan boleh. Teman-teman minum kolagen, pakai skincare, pakai SPF, ya. Oh, ya. Oke, potong kuku bagusnya kapan? Hari Jumat, teman-teman ya. Hari Jumat, ya. Jaga wudhu, ya. Minyak rambut urang-aring, apa itu? Oke. Apa yang dicukur? Cukur alis nggak boleh, teman-teman. Cukur alis nggak boleh ya. Manusia bukan sumber hukum. Manusia bukan sumber hukum. Ketika kata manusia itu bertentangan dengan syariat, jangan ikut. Tapi yang lainnya ikut. Perkataan dia yang lain ikut. Contoh, misalnya saya ngomong nih, cukur apa namanya, bentuk alis, cukur alis, saya bias. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ustazah Nela, tidak ada Ustazah Nela sumber hukum Islam. Jadi jika perkataan saya bertentangan dengan yang 4, jangan ikut. Tapi kalau sejalan dengan yang 4, ikut. Nah, itu caranya. Ya, jadi jangan kalau smoothing menyenangkan suami, niat benar, cara harus benar. Niat benar, cara benar. Niat kita benar menyenangkan hati suami, tapi cara kita melanggar syariat itu nggak bisa. Ke depan aja diperbaiki ya. Ustazah, aslamku sembuh berkat madu akasia. Masya Allah, qadarullah. Sembuh ya. Terbaca pula. Cat warna rambut boleh nggak? Cat warna nggak boleh, Mbak. Karena cat warna itu lama dia kembali seperti semula. Lama dia kembali seperti semula ya, Mbak. Jadi ke depan jangan lagi ya, Mbak. Oke, madu boleh ya. Kalau tabung gigi palsu boleh, Mbak. Gigi palsu boleh. Kenapa boleh? Karena gigi palsu itu dia alasannya kesehatan. Sama dengan behel. Kalau alasannya kesehatan itu boleh. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah iya itulah. Tidak ingat lagi jumlahnya fidyah. Kalau fidyah teman-teman nggak puasa karena kenapa? Karena hamil berarti 1 bulan. Ganti saja. Kalau pasang behel tergantung. Kalau behel itu alasannya kesehatan nggak apa-apa. Siap Mbak Cunain, Mbak maju. Ya kalau Mbak maju makmur ya. Tapi kalau alasan untuk cantik nggak bisa, boleh guys. Ya. Kalau bisa dihapus boleh. Kutek itu boleh, pakailah kutek. Warna hijau, merah, hitam, jingga, ungu, pink, kelabu, gold, abu-abu, putih, pakailah. Tapi masalahnya nggak kayak gitu. Setiap mau ngambil wudhu, hapus tadi itu hijau, putih, abu-abu, hitam ke dalamnya itu. Jadi hapus dulu kuteknya baru wudhu ya. Oke, ya. Gitu ya. Behel untuk merapikan gigi, kalau sekedar untuk cantik nggak bisa. Dia merubah takdir mubram namanya. Ya. Oke, nanti yang lalu biarlah berlalu ya. Oke, Ustazah, puasa tapi sering bohong. Puasanya diterima, tapi bohongnya berdusta. Ya, puasanya diterima, tapi bohongnya berdusta. Ya, bohongnya berdusta. Puasanya diterima, tapi bohongnya berdosa. Ya, nanti tinggal ditimbang nih berat dosa dan pahalanya. Puasa dapat pahala, dusta dosa. Puasa pahala, ngeluhan suami dosa. Maka cuci pakai api, ya, bukan pakai rinso. Oke, kenapa nggak boleh pakai rambut hitam? Ya, karena ada dalilnya, hadisnya. Ya, oke. Kalau kutek halal gimana? Kalau kutek daun, aku nggak ngerti kutek daun apa. Kalau henna boleh. Henna kan inai. Kalau inai itu dia masuk ke dalam kuku. Kalau henna nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kutek. Apa beda tahu ya? Oke. Ustazah, iya. Apakah baca surah dalam sholat dikira membaca Al-Quran? Adakah baca surat dalam sholat dikira membaca Al-Quran? Setelah bacaan Al-Fatihah, kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang penting ayat Al-Quran. Apapun. Mau ayat kursi, yang penting dia ayat Al-Quran. Ya, mau Al-Baqarah, yang penting dia ayat Al-Quran. Ya. Oke, cat rambut pakai henna, bedanya tahu? Kalau bigen itu yang dia menutup rambut, yang macam di salon-salon anak muda. Tapi kalau henna itu adanya jualnya di Makkah. Di sini mahal harga. Masuk dia ke dalam rambut kayak inai. Paham ya, teman-teman ya?
Ustazah, bapak saya, Allah, zikir setelah duha boleh bebas aja ya. Ustazah, kalau tidak puasa Ramadan karena kelahiran, kita bayar puasa kodo lagi enggak? Kalau bisa kodo, kodo. Kalau enggak bisa kodo, boleh fidyah. Misalnya dia harus menyusui anaknya. Kalau dia bisa kodo, kodo. Kalau kalau kelihatan boleh dipotong. Sunnah di hari Jumat. Potong bulu-bulu. Ya. Zah, apa boleh cat rambut selain hitam? Boleh. Hadisnya boleh. Tapi ingat, cat rambut yang dibolehkan adalah cat rambut, bukan cat rambut yang di salon-salon yang dia menutupi rambut. Yang dibolehkan adalah cat rambut yang henna. Henna yang dia masuk ke dalam rambut. Seperti kita beli di market saja. Kalau ke masjid halangan boleh nggak? Ada 4 pendapat. Yang pertama tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Yang kedua boleh masuk asal tak menetes. Silahkan teman-teman pilih yang mana. Tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tak menetes, boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid, boleh masuk tak boleh duduk. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Oke. Saya dari Brunei, siap. Saya ini peminat Ustazah Nur Hadini. Lucu katanya guys. Aku kan dewasa, kan nggak lucu aku. Aku ini sudah dewasa, sudah pakai kacamata, sudah dewasa, udah pendiam aku. Mana ada aku lucu? Ada-ada aja si kawan ini. Siap mbak ya. Ustazah, kalau mengakikahkan anak sedangkan saya belum akikah, ya boleh. Udah gak apa-apa. Yang penting kita akikahkan anak kita. Ya kita gak akan dosa. Lucu, aku kan dewasa ini. Duduk pada tempatnya anak-anak. Jangan lari-lari. Duduk pada tempatnya. Oke, duduk pada tempatnya. Dewasa aku. Ustaz, bikin anak tunda sebentar sholat karena sesuatu yang wajib gak ada masalah. Ya, iya. Duduk pada tempatnya anak-anak. Ustazah nggak bisa marah, makanya lucu. Aku lagi belajar untuk marah, belum berhasil. Susah kali kurasa. Ya, Ustazah, iya. Karena ada yang masuk ke live aku, Mbak Comel, hanya menunggu marahnya aku. Temen, engkau marah. Marah, apalah niatnya nunggu marah. Nah, ada lagi yang nunggu aku nguap. Ada-ada aja. Oke. Ustazah, iya. Jam 4. Aku dari dulu nunggu saja. Batas Isya, tahajud, witir adalah azan subuh. Berarti pura-puranya azan 4.30, teman-teman masih bisa subuhnya jam 4. Tahajudnya jam 4. Atau tahajud dulu 2 rakaat, bisa tidur. Kalau saya nggak ikut live Ustazah, nggak bisa tidur. Saya baca lagi. Kalau saya nggak ikut live Ustazah, saya nggak bisa tidur. Agak lain si kawan ini guys. Jadi aku Nina Bobo guys. Kalau nggak ikut live, nggak bisa tidur. Nggak lain juga ya si kawan ini ya. Berarti sudah adiksi guys. Masya Allah ya. Sudah adiksi dengan ilmu agama. Ya Allah ya, mantap kali, lucu-lucu ya kejadian-kejadiannya ya. Oke. Siap. Amin ya. Oke. Menghilangkan tai lalat kalau pengen cantik doang nggak bisa. Tapi kalau menghilangkan tai lalat karena ada radang, gatel-gatel, radang, berdarah, langsung diobat, cabut tanggal, boleh. Tapi kalau pengen cakep aja biar mantep nggak boleh. Oke, ya Mbak Saski. Kenapa? Ustazah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, betul. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya, betul sekali. Siap Mbak Diana. Ustazah, waktu sholat fajar jam berapa? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Yang penting adalah belum sholat subuh. Ya, udah azan, setelah azan, iya. Maghrib ketiduran, bangunnya malam jam 2 malam. Bolehkah sholat isya langsung tahajud? Mantap, boleh. Jadi gini, sebenarnya jadwal isya itu adalah dari azan isya sampai azan subuh. Boleh saja kita isyanya tengah malam dan kemudian dilanjutkan dengan tahajud. Kalau ketiduran, tapi kalau sengaja jangan. Secara tabiat sholat tahajud itu adalah di ujung waktu. Ya, maka teman-teman lebih baik isyanya di awal waktu, tahajudnya di ujung waktu. Kayak gitu guys.
Ya kayak gitu, bagusnya seperti itu. Karena tahajud itu lebih bagus dekat azan subuh. Tidur dulu baru tahajud boleh nggak? Contoh sholat zuhur. Katakan azan zuhur jam 12. Waktunya batasnya sampai jam 2. Kita sholatnya jam 1. Boleh aja kau belihat dulu zuhur baru ba'diyah. Paham maksud aku? Iya. Ya Mbak Alia, kita rapel karena kajian nanti aku jam 11 waktu di sini. Berarti jam 10 waktu teman-teman semuanya. Kita padetin aja supaya nanti malam kalau ada delay di airport aku tetap aman ya. Tapi kalau nggak delay aku hadir lagi insya Allah ya. Siap Mbak Yen. Ustazah kalau puasa lagi Daud apa harus berhenti dulu karena terpotong puasa Yaumul Bid? Oke. Untuk teman-teman yang udah puasa Yaumul Bid. Terbalik. Untuk teman-teman yang udah puasa Daud gitu ya, maka teman-teman boleh tidak perlu lagi Yaumul Bid ya. Yaumul Bid itu besok teman-teman ya. Yaumul Bid itu besok. Jadi siap ya, macam Mbak Yens yang udah rajin ya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Maka teman-teman nggak perlu lagi puasa Yaumul Bid ya. Oke, nggak perlu lagi puasa Yaumul Bid dan nggak perlu lagi puasa Senin dan Kamis ya. Yang penting udah macam puasa ya, Daud ya. Nah, besok Yaumul Bid ya. Besok itu puasa Yaumul Bid. Besok hari Senin, bener ya. Senin, Selasa, Rabu adalah puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku iya Mbak Azka makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Nah ini kita kampanye. Waduh hari ini kita harus kampanye untuk puasa Yaumul Bid ya. Dengerin ceramah sambil bawa handphone ke toilet nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Oke. Siap ya. Saya nanya kalau sholat 5 waktu kalau baca surat pendek tetap saja Ustazah boleh ayat pendeknya itu aja, boleh ayat pendeknya diubah, nggak ada masalah ya. Ya benar dong, Yaumul Bid tuh ada yang nanya lagi tanggal berapa Ustazah. Nah coba aku buat stiker sekejap saja ya. Nah Yaumul Bid besok ya, Yaumul Bid 13, 14, 15 puasa Yaumul Bid. Bid 13 besok ya. Mulai besok. Nah, pura-puranya guys. Oke. Nah, gitulah guys biar paham. Besok. Nah, sebentar saja. Ustazah, kalau di HP ada aplikasi Al-Quran, boleh nggak dibawa ke kamar mandi? Boleh, tapi kan nggak didengarkan. Ya boleh tapi kan nggak didengarkan ya. Besok kan puasa Yaumul Bid ya, besok ya teman-teman ya. Biar gampang puasa Yaumul Bid besok ya. Besok Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau udah nggak hutang puasa, kalau puasa Rabu gimana? Maksudnya gimana Mbak? Oke, kalau puasa Yaumul Bid bertepatan dengan apa nih? Sebentar ya. Bertepatan dengan Daud. Nah, kalau puasa bertepatan dengan puasa Daud, teman-teman puasa Daud aja. Teman-teman nggak usah lagi puasa Yaumul Bid. Karena kenapa? Karena puasa Daud itu adalah yang udah nomor 1 ya di antara ekosistem puasa sunnah. Wudhu di toilet nggak ada masalah. Yang penting nggak kena najis ya. Betul. Apakah di bulan Sya'ban boleh puasa Daud sampai Ramadan? Boleh, boleh silahkan, nggak ada masalah. Puasa Daud tapi diniati puasa kodo. Kalau niatnya kodo berarti kodo dong. Iya, nggak puasa Daud namanya ya. Kalau lagi sholat sunat duha niatnya harus ad-duha nggak? Tentu tidak dong. Bukan niatnya, suratnya. Tentu tidak. Boleh surat ad-duha, boleh surat yang lain ya. Kalau puasa jadi ad-duha itu cuman keutamaan. Dia bukan kewajiban ya. Sedekah subuh dikumpulkan untuk kurban. Kurban siapa? Kalau kurban kita nggak boleh, berarti namanya tabungan kurban, Mbak Warsi. Jadi kalau untuk kurban orang boleh, jadi bukan untuk kurban kita. Apakah puasa Daud ada batas tertentu Zah? Tidak ada, seumur hidup aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya gitu ya. Nah seumur hidup. Tapi kalau teman-teman pengen batal, boleh. Lapar pengen batal, silahkan.
Oke, Taiwan dingin, mantap. Di sini juga dingin banget loh. Ustazah, kalau jamak kosor diwajibkan qomat dulu nggak? Tidak, disunahkan ya, bukan diwajibkan. Oke. Ustazah, iya. Puasa Daud tapi diniati puasa kodo. Apakah niat dapat juga Daud? Tentu tidak ya. Ayakuna lillah, ayakuna lisunnah. Ya, satu niat, satu amal. Jadi kalau teman-teman niatnya kodo, ya kodo aja. Kalau teman-teman niatnya puasa Daud, ya puasa Daud aja. Oke. Kalau sudah puasa Daud, puasa Yaumul Bidnya gimana? Halo, halo, halo. Iya. Kalau udah puasa Daud, teman-teman fokus aja puasa Daud, tidak usah lagi melakukan puasa Yaumul Bid. Niat puasa Yaumul Bid gimana? Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Udah itu aja ya. Oke, Mbak Toko mana nih guys? Sebentar ya, aku lagi nyari dia dari tadi sebelum live. Coba dibalas ini ya Mbak, chat ya Mbak. Ustazah, kalau kita sholat sunnah, bacaan setelahnya tapi dilanjut di sholat 5 waktu boleh nggak? Kalau kita sholat sunnah, bacaannya setelahnya tapi dilanjut sholat 5 waktu. Bacaan apa Mbak? Bacaan apa? Oke, gimana? Ustazah, kalau puasanya sesudah haid gimana? Puasa Yaumul Bid maksudnya. Puasa Yaumul Bid maksudnya. Kalau teman-teman haid, besok misalnya, besok Minggu, Senin, Selasa, maka teman-teman boleh melanjutkan puasa Yaumul Bid itu di hari setelahnya. Jadi intinya adalah puasa Yaumul Bid itu guys, puasa Yaumul Bid itu intinya adalah 3 hari ya teman-teman ya. Apakah di awal, tengah dan akhir nggak ada masalah, tapi afdolnya di tengah. Oke. Kalau kita kesiangan subuh jam 6, oke, apakah sholat fajar boleh? Jam 6 masih ada waktu subuh nggak di tempat teman-teman? Kalau waktu subuh udah nggak ada, nggak bisa lagi sholat fajar. Tapi kalau waktu subuhnya masih ada, teman-teman bisa ya. Ustazah, iya mantap ya. Pagi-pagi udah denger ceramah, mantap ya. Sarapannya live Ustazah, mantap ya. Ya, pengumuman Yaumul Bid besok ya, 13, 14, 15 Hijriah. Pengumuman Yaumul Bid besok ya, 13, 14, 15 Januari. Ya, bertepatan dengan 13, 14, 15 Hijriah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Boleh pakai sahur, boleh tidak pakai sahur. Kemudian kalau teman-teman masih ada puasa kodo, silahkan teman-teman silahkan teman-teman Yaumul Bid aja dulu. Setelah itu besok teman-teman setelahnya baru bisa ganti puasa. Ganti puasa masih ada sampai bulan Sya'ban. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman yang udah puasa Daud, teman-teman tidak usah lagi Yaumul Bid, nggak usah lagi ya. Ini hanya buat teman-teman kita yang belum terbiasa berpuasa. Kenapa? Karena untuk puasa Daud itu sudah nomor 1 paling mantap. Segar badan dengar ceramah Ustazah, macam vitamin pula aku ya. Masya Allah, sehat ya teman-teman ya. Yang mampu besok puasa Yaumul Bid. Terus pertanyaannya gimana? Oke. Saya sekarang sedang puasa Daud. Kalau besok saya sambung dulu, besok dengan Yaumul Bid, enggak usah. Kalau udah puasa Daud saja. Pengumuman, suara aku jelas. Bagi teman-teman yang sudah puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud. Oke, teman-teman tidak usah lagi puasa Yaumul Bid. Ya, sarapan rohani dulu Mbak. Siap, pagi-pagi ya. Aku lagi di luar kota guys, jadi takut nanti malam nggak bisa live. Tapi semoga bisa ya. Ini aku bagi 2 sesi nih ya. Oke, mantap ya puasa Yaumul Bid ya. Yang puasa Senin dan Kamis jangan dulu. Teman-teman fokus ke Yaumul Bid. Jadi gini guys ya. Puasa itu kan ada yang mingguan guys. Senin, Kamis. Kemudian ada yang bulanan guys. Itulah dia 13, 14, 15 Hijriah. Besok Senin, Selasa dan Rabu, ya kan? Nah, kalau teman-teman terbiasa puasa Senin dan Kamis dan besok ketemu dengan Yaumul Bid,
maka teman-teman puasa Yaumul Bid aja. Oke, nanti puasa Senin Kamisnya di hari Kamis ya. Oke, Oke, perhatikan dulu sebentar, aku jelaskan pelan-pelan. Oke. Kemudian setelah itu, kalau seandainya teman-teman haid nih, 13, 14, 15 teman-teman haid gitu ya, maka teman-teman boleh menunda 3 hari puasa setiap bulan itu di akhir bulan. Nggak apa-apa, afdolnya di tanggal 13, 14, 15. Boleh nggak 14, 15, 16 bisa tapi kurang afdol. Boleh nggak 11, 12, 13 bisa tapi kurang afdol. Boleh nggak di ujung bulan kalau kita sakit 3 hari ini? Boleh tapi kurang afdol. Jadi intinya puasa 3 hari setiap bulannya. Bagi teman-teman yang udah rajin puasa Daud, teman-teman fokus aja ke puasa Daud. Bagi teman-teman udah rajin Senin dan Kamis, besok fokus kepada Senin dan kepada Yaumul Bid. Bagi teman-teman yang belum ganti puasa, boleh Yaumul Bid dulu. Setelah itu segera ganti puasanya. Karena ganti puasa masih ada sampai bulan Syaban. Niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Nggak pakai sahur nggak apa-apa ya. Saya bisa oke. Misalnya puasa nazar Senin dan Kamis. Nazarnya Senin ini ya nazar dong, ya kan dia lebih wajib ya. LDR sama suami boleh di skip dulu puasa sunnah? Boleh, nggak ada masalah ya. Apa beda Yaumul Bid sama Daud? Beda kemana-mana ya. Yaumul Bid itu 3 hari setiap bulannya. Ya, di pertengahan bulan afdolnya, tapi di ujung dan awal bulan boleh. Kalau Daud itu sepanjang hidup. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau Yaumul Bid cuma 3 hari aja setiap bulannya. Senin, Selasa, Rabu. Siap Mbak Surma ini ketemu di TikTok sangat membantu menambah pengetahuan. Masya Allah ya. Kalau masih punya hutang puasa boleh aja Yaumul Bid. Segera ganti puasanya, sebentar lagi udah Syaban. Kucubit nanti yang belum ganti puasa. Puter, cubit, putar. Yang belum ganti puasa terakhir bulan Syaban. Jangan sampai tak diganti, oke? Piu, ya. Yang belum ganti puasa silahkan Yaumul Bid Senin, Selasa, Rabu. Setelah itu ganti puasa. Karena sebentar lagi udah Ramadan, oke? Sebentar lagi Ramadan, oke? Nah, takut dicubit Zah. Nanti ketemu nih 10 Syaban, mau ganti puasa belum? Padahal udah pertengahan bulan Syaban. Puter ya. Ustazah, hutang saya lunas Zah. Mantap ya. Oke. Kalau puasa Daud itu hari Jumat sendiri nggak ada masalah. Ada masalah ya. Siap Mbak Nofri ya. Dapat barokah dicubit Ustazah. Memang nggak bisa sama sekali ya dikerasin dapat barokah. Aku marah-marah dianggap enggak ya. Memang belum marah sih, belum marah. Oke, gitu ya. Ustazah, di umur saya udah 50-an, pengen puasa Daud. Gimana caranya? Kalau puasa Daud itu caranya adalah puasa. Caranya adalah puasa. Masya Allah. Mulai besok boleh. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup boleh. Ya. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Gitu aja. Tapi puasa Daud ini karakternya adalah seumur hidup. Jadi maksudnya begini, teman-teman gak bisa pakai batas. Aku puasa Daud bulan ini gitu. Aku puasa Daud 2 bulan ini. Aku puasa Daud lah seminggu ini aja. Aku puasa Daud lah 3 minggu ini aja. Itu gak bisa. Jadi puasa Daud aja dulu, bebas, lepas. Toh kalau pengen teman-teman batal bisa. Toh kalau teman-teman pengen berhenti bisa. Toh kalau teman-teman pengen makan enak dan akhirnya batal boleh. Tapi nggak boleh dikasih batas. Ya, kalau kehalang haid ya berhenti. Kalau kehalang Ramadan ya berhenti. Kayak gitu. Kalau kehalang jadwal haram puasa ya berhenti. Mending puasa Rajab atau Yaumil Bid. Teman-teman puasa Rajab nggak ada. Puasa yang diniatkan untuk Rajab nggak ada. Sengaja aku puasa Rajab lillahi ta'ala. Nggak ada, itu dalilnya lemah. Yang ada itu adalah perbanyaklah puasa di bulan Rajab. Perbanyaklah puasa di bulan Rajab. Wa fil hurum fasum. Di bulan Rajab puasalah kalian. Puasanya apa? Yaitu Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud, puasa Qadha, puasa kafarat.
puasa, banyak-banyak puasa. Jadi fokus ke yaumul bid. Oke? Oke. Ustazah, iya Mbak Putri, jazakumullah. Niatnya dalam hati atau diucapkan? Pakai mikrofon, nggak usah, dalam hati aja. Oke? Nah, Ustazah, iya. Kalau niat ganti puasa, kita lakukan seperti puasa Daud. Apakah bisa dapat pahala puasa Daud? Tidak. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Kalau niatnya ganti puasa, dapat pahala ganti puasa. Kalau niatnya puasa Daud, dapat pahala puasa Daud. Oke? Ya, besok puasa putih. Ya. Saya puasa Daud karena sedih melihat suami nggak mau sholat lagi. Ya, apapun alasannya is oke, nggak ada masalah. Bolehkah Zah puasa hari kelahiran anak? Aku tak berani sampai karena itu dalil tak cukup kuat. Ya, oke gitu ya. Apa? Oke gitu ya. Ustazah, iya. Jadi gimana cara dapat dua-dua? Jadi gimana cara dapat dua-dua? Apa itu? Ustazah, puasa yaumul bid harus 3 hari ya? Tentu tidak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya. Yang mana duluan? Puasa nazar atau yaumul bid? Nazar dong. Masih ada yang nazar? Nazar. Ya. Saya kan masih punya utang puasa Ramadan. Dibayar bulan ini tidak apa-apa. Bisa. Ganti Ramadan bisa bulan ini, bisa sampai Sya'ban. Kan ini Rajab, bulan depan Sya'ban, bulan depan baru Ramadan. Ganti sebelum Ramadan ya. Oke. Nah, kalau puasa yaumul bid di hujung bulan karena alasan sakit boleh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya baginda Nabi, aku pengen puasa yaumul bid 3 hari setiap pertengahan bulan. Tapi saya itu sakit. Apa kata sahabat, kau boleh puasa di awal bulan dan ujung bulan. Ustazah, bagaimana puasa Rajab yang katanya 1 sampai 10 Rajab? Tidak ada. Itu sudah aku sampaikan sebelum bulan Rajab. Dan sudah banyak yang menyampaikan juga. Jadi yang udah terlanjur nggak apa-apa. Karena dalil tentang puasa Rajab adalah ini saja. Wa fil hurum fasum. Di bulan haram, di bulan Rajab puasalah kalian. Apa jenis puasanya? Perbanyak aja puasa kalian. Jadi tidak puasa Rajab, tapi puasa Senin Kamis, puasa yaumul bid, puasa sunnah, puasa qadha, puasa kafarat. Nanti kita bahas di Rajab tahun depan. Semoga Allah pertemukan kita lagi ya sampai Rajab tahun depan insyaallah. Ustazah, tanggal berapa yaumul bid? Besok. Besok ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Besok ya teman-teman ya. Besok. Teman-teman puasa yaumul bid. Aku gini aja lah guys. Puasa yaumul bid besok. Yaumul bid besok. Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Pertama, puasa yaumul bid setiap bulannya 3. Kemudian sholat witir dan sholat duha. Puasa yaumul bid, puasa yaumul bid. Oke, gitu ya. Oke, masih kayak spill madu. Oke, ya besok Senin, Somasi, Rabu, sampai Rabu teman-teman. Oke, Masya Allah. Terserah Ustazah lah. Oke, bercanda ya guys. Ketawalah pagi-pagi guys. Besok kita udah puasa guys. Laris manis. Niatnya sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Nah, ada yang nanya tadi puasa kafarat. Ada yang belum tahu puasa kafarat? Yang belum tahu klik belum. Aku jelaskan puasa kafarat ya. Boleh tidak besok puasa? Ya, besok puasa yaumul bid. Oke. Iya. Kalau tak tahu puasa kafarat belum. Oke, belum. Jadi gini, teman-teman pernah bernazar pura-puranya nih. Tapi teman-teman tuh lupa nazarnya apa. Misalnya nih kita lupa nih ya. Pernah nazar tapi lupa nazarnya apa gitu kan. Nah, pernah misalnya ya Allah kalau nanti anakku lahir perempuan dengan selamat gitu, aku akan potong kambing. Tapi kita lupa, rasanya pernah bernazar tapi kita lupa. Maka karena nazar kita lupa, kita boleh membayarnya dengan kafarat. Ya, puasa kafarat itu 3 hari berturut-turut untuk mengganti kelupaan dan keamnesiaan kita pada nazar yang pernah kita ucapkan. Nah, dia 3 hari harus berturut-turut, nggak boleh potong. Kalau potong ulang lagi.
Ya, jadi niatnya kayak gini, sengaja aku puasa kafarat lillahi ta'ala. Besok lagi, sengaja aku puasa kafarat lillahi ta'ala. Ya, besok lagi sengaja aku puasa kafarat lillahi ta'ala. Kayak gitu. Jadi nggak boleh diputus ya. Dia mesti minimal, dia mesti 3 berturut. Ya, kalau dia tak berturut nggak bisa. Nah, ya gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman, salah satunya. Dan kafarat ini banyak. Ngelanggar sumpah juga ada kafarat. Ngelanggar apa namanya saat umroh juga ada kafarat. Tapi kita tak bahas, itu contoh saja kafarat ya. Oke, Ustazah, niat puasa hari kelahiran anak aku tak berani sampai karena tak terlalu kuat dalil. Ustazah, doa puasa yaumul bid lebih harinya bebas kafarat. Bukan doa puasa yaumul bid, niat puasa yaumul bid. Niat puasa yaumul bid sengaja aku sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Oke, kalau bulan Ramadan dalam keadaan nifas itu ganti puasa atau fidyah. Mbak kalau sanggup ganti, Mbak ganti. Karena ada dalil di atasnya adalah di ujung dari ayat itu adalah puasamu lebih baik bagimu. Tapi kalau Mbak nggak sanggup, Mbak boleh fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Memberi makan satu orang fakir miskin selama satu hari sebanyak 1,4 kilogram beras. Mbak punya beras 1,4 kilo kali 30 hari, atau Mbak boleh macam diuangkan gitu ya, misalnya 30.000 rupiah, lalu Mbak kemudian kali 30 berarti 900.000 Mbak kasih fakir miskin ya. Ustazah, kalau musafir puasa yaumul bid bisa dilakukan di akhir bulan. Bisa, tapi sudah tidak afdol. Pak orang kampung ada yang bilang 1 mud 7 on, ada yang bilang 2 mud 1,4 kilo. Aku sampaikan yang lebih jumhur 1,4 kilo. Tapi kalau teman-teman maunya 1 mud 7 on boleh kayak orang kampung. Ya, dia maunya 1 mud ya. Oke. Zah, iya. Niat puasa di hari apa? Oke, Ustazah, iya. Kalau lagi haid gimana Nggak bisa puasa yaumul bid? Nggak bisa. Jadi boleh setelah haid kalau pengen nanti 3 hari. Selagi masih di bulan Rajab ya. Ustazah, kalau mengajak kebaikan kepada orang lain apakah pahala? Masya Allah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu hasanatun misluha. Siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka ketika orang itu melakukan dapat pahala dia, dan kita juga dapat pahala yang sama. Jadi ilmu itu adalah pahala jariah. Teman-teman dapat ilmu, kasih tahu tetangga, tertinggi, orang tua, semua kasih tahu mereka. Ketika mereka melakukan, teman-teman dapat pahala yang sama, walaupun teman-teman tidak melakukannya ya. Mbak Hambali, selama ulang tahun terus aku tiap hari, kata si Mbak Hambali ini guys. Ustazah, mana ada aku ulang tahun tiap hari, kemarin juga aku ulang tahun, terlahir baru lagi aku. Ustazah, masang bulu mata hukumnya apa? Kalau eyelash extension tak boleh ya. Kalau eyelash extension nggak boleh. Tapi kalau macam maskara, kayak gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi iya, ada yang suka bercanda tuh sama ulang tahun terus katanya. Oke, jadi gini guys. Bedak boleh karena bisa dihapus. Lipstick boleh karena bisa dihapus. Pensil alis boleh karena bisa dihapus. Kalau macam maskara apa namanya di bawah mata nih, eyelash boleh karena bisa dihapus. Kemudian blush on boleh karena bisa dihapus. Tapi kalau macam bukan eyelash ini, astagfirullah. Eyeliner yang di bawah mata boleh. Tapi kalau eyelash, extension, kemudian sulam alis, sulam bibir, sulam dagu, itu jangan. Rebonding, smoothing itu syubhat karena berubahnya lama. Kemudian kalau kawat gigi boleh kalau alasan kesehatan. Kalau alasannya sekedar untuk cantik itu tak boleh ya. Bulu mata tempel pakai lem gimana Zah? Oke, bulu mata palsu bahasa kita. Silahkan, tetapi hati-hati teman-teman, kalau wudhu harus dilepas. Cut. Pasanglah 5 kali sehari, itu sama macam kutek. Kutek juga boleh kan? Kutek boleh karena bisa dihapus. Cuman setiap mau sholat hapus dulu. Oke, iya.
Kalau macam cantik ustazah nggak bisa dihapus kayak mana Zah? Bisa kalau teman-teman mau kayak gitu dilaminating aja ya. Dilaminating saja biar nggak luntur teman-teman ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid boleh kodo sama bayar putang puasa Ramadan. Satu niat satu amal ya teman-teman ya, satu niat satu amal ya. Sulam alis nggak bisa Mbak Mufdah ya, ke depan kita perbaiki ya, ke depan kita perbaiki ya. Kutek boleh, yang penting dihapus, dihapus, dibersihkan setiap mau ngambil wudhu. Tapi kan repot guys, masa setiap mau ngambil wudhu bersihkan kutek. Aku mau wudhu, kau mau ngapain? Bersihkan kutek dulu kan nggak mungkin, susah. Nggak usah lah pakai kutek. Nantilah ya pakai kuteknya saat haid ya kan. Ustazah dulu pernah smoting ya Mbak Noni. Aman. Kalau dulu yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Kalau ngewarnain rambut boleh nggak? Ngewarnain rambut nggak boleh. Boleh ngewarnain rambut tapi pakai henna yang warna merah selain hitam yang dia masuk ke dalam rambut. Kalau henna boleh. Mau izin suami dulu, mau puasa Yaumul Bid besok Zah, laporan diterima. Mau izin suami dulu, mau puasa Yaumul Bid besok Zah, laporan diterima. Oke, lapor guys, siap Mbak. Oke. Ustazah, rebonding tetap pakai hijab boleh nggak? Bukan soal hijabnya, tapi rebonding itu merubah bentuk takdir mubram. Aku bercanda ya guys. Jadi merubah takdir mubram. Jadi nggak boleh sebenarnya. Tapi yang lalu biar berlalu, ke depan teman-teman perbaiki ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, tanam rambut juga nggak bisa saya. Mohon maaf ya Mbak ya. Jadi gini, pokoknya boleh kalau teman-teman itu berubahnya cepat. Ya, berubahnya cepat, bedak cepat bisa dihapus. Keriting mana boleh Mbak? Keriting itu lama dia berubahnya, jadinya syubhat dia. Syubhat hukumnya itu. Coba catat syubhat. Syubhat itu dihindari. Syubhat itu macam rebonding, smoothing, sulam alis, sulam bibir, eyelash extension, ya, itu syubhat semua. Ya, apa yang telah Allah ciptakan kita tak boleh ubah. Tapi teman-teman, syubhat, ya betul lah. Tapi kalau berubahnya itu sambung rambut juga syubhat. Tapi kalau semacam kita cuma minum kolagen, ya, kemudian kita perawatan, kita pakai SPF, serum, ya, itu boleh teman-teman ya. Syubhat itu diragukan kebolehannya, paham ya? Ustazah, iya. Sesudah sholat tahajud langsung sholat taubat, zikirnya setelah sholat taubat nggak apa-apa, oke. Gigi palsu nggak apa-apa, itu beda. Kalau gigi palsu itu adalah untuk kesehatan. Kesehatan nggak apa-apa, pakai pen alasan kesehatan, patah pakai pen alasan kesehatan, behel tergantung. Kalau untuk cantik saja maka behel tidak bisa. Tapi kalau untuk kesehatan, Pak, kalau Bapak nggak pakai behel nanti gigi Bapak terbalik-balik. Kalau Bapak nggak pakai behel nanti ada radang pada tenggorokan. Kalau Bapak nggak pakai behel nanti ada demonstrasi kampanye besar-besaran di dalam gigi Bapak. Untuk menjaga kemaslahatan warga gigi maka Bapak harus pakai behel, itu kata dokter, itu nggak apa-apa ya, tergantung. Oke. Puasa Yaumul Bid itu di bulan Rajab aja ya? Tidak. Besok puasa Yaumul Bid, besok Yaumul Bid, besok Yaumul Bid. Jadi 3 hari setiap bulannya. Oke. Puasa Yaumul Bid itu puasa 3 hari setiap bulannya ya. Biasanya di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Besok ya. Syubhat itu adalah nggak jelas halal dan haramnya, dan orang beriman syubhat harus ditinggalkan. Ustazah, keriting bulu mata kan ada-ada aja si kawan nih, bulu mata dikeriting-keritingkan pula, lucu juga ya, mau tahu lah aku. Nah, bulu mata dikeritingin, apa itu faktanya? Aku nggak ngerti. Kembali seperti semulanya lama nggak guys? Kalau lama nggak bisa guys. Oke. Bulu mata keriting. Gimana ceritanya bulu mata? Menurutku adanya melengkukkan bulu mata. Itu sebentar berhenti. Sebentar hilang dia. Sebentar lurus lagi dia. Nggak apa-apa. 3 bulan nggak usah. 3 bulan tak boleh. Keritingkan bulu mata. Ada pula kawan-kawan pengen bulu mata keriting ya. Masya Allah. Mantap kali pun si kawan ini.
Oke, Ustazah, skincare-nya apa? Skincare pula. Ya, aku cuma pakai skincare, tak pakai apa-apa lagi. Aku cuma pakai skin, terus udah, tak pakai bedak. Ya, oke. Puasa nazar bisa digabung nggak, Zah? Kalau puasa nazar nggak bisa digabung dengan puasa sunnah, ya. Oke. Ustazah, pakai sunscreen bisa buat sholat? Bisa. Selagi sunscreennya itu tidak dari bahan yang najis. Sunscreen nggak apa-apa ya. Sampo warna boleh nggak Ustadz? Kalau sampo menutupi uban, itu nggak bisa. Uban jangan ditutupi karena dia akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Dia akan menjadi cahaya ya. Ziarah di bulan Ramadan boleh aja, nggak ada masalah ya. Aku sakit nggak bisa jalan. Bagaimana dengan wudhunya? Teman-teman boleh tayamum. Dengerin aku cara tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya. Tempelkan ke dashboard, ke dinding atau kemanapun ya. Nah, tempelkan, kemudian jatuhkan. Mbak Melati apanya? Kemudian basuh mukanya. Oke. Ambil lagi, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Tangan kanan dulu sampai punggung tangan, terus sip. Nah, sampai ujung. Nah, ujungnya di sini ya. Nah, ini nanti untuk debu sebelah kiri. Cus. Nah, gitu aja. Tayamum hanya muka dan tangan aja. Oke, Ustazah, puasa jika puasa keinginan hajat gimana? Nggak kayak gitu. Puasa aja dulu, insya Allah nanti di hari siang berdoa. Karena doanya orang yang berpuasa itu doanya mustajab ya. Masya Allah ya. Oke, jadi nggak puasa ya mulbit ya Bu Ustazah. Karena punya utang Ramadan. Bukan. Utang Ramadan masih bisa sampai bulan Sya'ban. Teman-teman besok puasa Yaumul Bid saja dulu. Setelah itu segera ganti puasanya menjelang bulan depan. Oke, clear paham maksud saya? Besok teman-teman puasa Yaumul Bid aja. Senin, Selasa, Rabu. Setelah itu boleh gas puasa ganti menjelang Ramadan. Oke? Suntik vitamin boleh. Suntik vitamin gak ada masalah, ya kan? Suntik vitamin bisa, nggak ada masalah. Itu kan untuk kesehatan, ya. Teman-teman mau pergi umroh, suntik vitamin dulu. Mau berantem sama suami, suntik vitamin dulu biar kuat. Oh enggak, kayak gitu juga. Maksudnya tuh teman-teman mau traveling, suntik vitamin dulu itu nggak apa-apa, ya. Bahannya halal, ya. Mau berantem jangan suntik vitamin. Salahku, ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau pakai inai nggak apa-apa. Kalau inai itu nggak apa-apa ya, karena inai itu dia masuk ke dalam ke dalam kuku. Henna itu dia masuk ke dalam kuku ya, itu nggak ada masalah ya. Ustazah, jika suami tidak berpuasa Ramadan bertahun-tahun, bagaimana cara menggantinya? Tahu nggak dia berapa lama dia tak berpuasa? Kalau dia ingat berapa lama dia tak berpuasa, maka dia boleh ganti di hari lain. Kalau dia tak ingat, maka dia tak bisa ganti. Oke. Nah, suatu ketika seorang sahabat nanya kepada Rasulullah seperti pertanyaan ini. Ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam, saya masuk ke dalam Islam 10 tahun yang lalu. Lalu selama 10 tahun saya tak puasa. Apa kata Rasulullah? Ahadkul yakin. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Kalau kau yakin, ganti di musim dingin yang tak memberatkan engkau. Tapi kalau kau tak yakin, tak bisa ganti. Kalau anak usia 13 tahun sudah umanan. Kalau panjang dikit dia malu. Boleh nggak diwarnai? Mohon maaf, belum nggak bisa. Mewarnai rambut warna hitam haram, Mbak. Nggak boleh. Ya, mewarnai rambut warna hitam haram, Mbak. Tak boleh. Ya, oke. Rambut saya selalu cat rambut Ustazah. Ya, ke depan jangan lagi ya. Oh, cat rambut sekarang sudah banyak sekali yang melakukan ya. Saya main ke rumah kawan saya rambutnya lucu macam pelangi, guys. Ya, jadi saya masuk rumah dia tutup mata. Kenapa aku tutup mata? Ada pelangi di kepalamu. Lalu dia berketawa, guys. Dia ketawa ya. Ada pelangi. Ustazah ini bikin malu aku aja. Nggak, aku besok nggak lagi. Besoknya diulang lagi. Aku bercanda-canda, guys. Ya Allah, temanku. Ya, oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Niat puasa di hari kelahiran anak dalil menengah ya teman-teman ya. Oke. Dia diketawa ya Allah lucu ya teman-teman lucu. Ustazah cabut uban ya. Cabut uban itu nggak ada problem. Cabut uban itu makruh.
Cuman kalau dia gatal nggak ada problem ya. Oke ya. Saya sudah uban, minta diwarnai nggak boleh. Perhatikan, aku mau jelaskan. Mewarnai rambut selain warna hitam dalam dalil boleh. Ada dalil mewarnai rambut selain warna hitam boleh. Tapi bolehnya ini adalah kalau perwarna rambutnya itu tidak menutupi batang rambut. Kalau kayak pewarna rambut orang-orang sekarang, ini kan ada rambut. Pewarna rambutnya itu di luar batang. Ya, dia menutupi batang rambut. Itu nggak boleh. Kalau mau teman-teman pakai perwarna rambut henna yang ada jual beli di Mekah Madinah. Nah, dia akan masuk ke dalam pori-pori rambut. Itu nggak apa-apa. Hal ini sama dengan kutek. Kutek itu boleh. Tapi ketika ngambil wudhu, kuteknya harus dihapus. Ketika teman-teman udah hapus kuteknya, berarti sudah bisa dibawa wudhu. Tapi kalau henna boleh, dia masuk ke dalam kuku. Paham maksud saya? Puasa Senin Kamis bisa dia barengi dengan puasa Yaumul Bid enggak? Jawabannya adalah tidak usah puasa Senin Kamis. Besok itu kan udah puasa Yaumul Bid. Jadi khusus besok, dan besok teman-teman fokus ke puasa Yaumul Bid aja ya. Gitu ya. Besok, dan besok Yaumul Bid aja. Madu saya rambutan sudah habis. Mau pesan lagi madu asam urat. Siap. Nama madu akasia guys berubah dengan madu asam urat. Madu rambutan jadi madu sakit lutut. Masya Allah. Terima kasih ya yang sudah beli madunya. Semoga Allah mudahkan, Allah sehatkan ya. Apa keistimewaan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Jangan kalian tinggalkan 3 perkara ini. Pertama, puasa Yaumul Bid setiap bulannya 3 hari Mbak Vivi. Setelah itu puasa sholat witir dan sholat sunnah duha ya. Gimana cara mandi junub? Yang pertama udah pasti mandinya pakai air. Yang kedua teman-teman boleh cebok dulu, bersih-bersihkan kedua selah jari dulu, boleh wudhu dulu. Lalu teman-teman pasang niat. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Kok ini teman-teman nanya puasa Yaumul Bid jadi mandi junub jadi ketinggalan. Salah guys. Sengaja aku mandi junub wajib atasku karena Allah ya. Ambil air tumpahkan ke kepala. Mandi junub nih guys, bukan puasa Yaumul Bid ya. Teman-teman nanyanya sebalik-balik, semua ditanya. Sengaja aku mandi junub wajib atasku mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kanan basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Ya, dah. Nah, setelah itu udah guys, selesai udah. Ya, bukan ambil kepala, ambil air tumpahkan ke kepala ya. Ambil air tumpahkan ke kepala, tumpahkan ya. Kemudian badan bagian kanan, terus badan bagian kiri, terus Masya Allah ya, mandi yang betul. Nah setelah itu kalau mau sholat dianjurkan wudhu lagi. Walaupun ada sebagian ulama yang bilang tak perlu wudhu karena mandinya udah menghilangkan hadas besar. Tapi wudhu aja lah ya. Oke, bulan apa puasa Yaumul Bid? Setiap bulan. Jadi untuk bulan ini puasa Yaumul Bidnya besok, dan besok. Senin, Selasa, Rabu. Nanti aku buatkan videonya ya teman-teman ya. Oke ya kayak gitu ya. Nah jadi besok, dan